Jam 1 pagi, asisten pribadiku mengetuk pintu rumahku. Matanya merah, tubuhnya gemetar sambil menangis. "Bu, seluruh aset dan rekening perusahaan sudah dikuras oleh Bapak. Dia kabur." Aku terdiam beberapa detik. Lalu kulakukan rencana, rahasia, saat itu juga kubuat. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Veronica. Jika kau melihatku beberapa jam sebelum malam itu, kau mungkin akan menyebut hidupku sempurna. Aku seorang perempuan yang terbiasa bangun pagi dengan jadwal rapat rapi, kopi tanpa gula, dan angka-angka yang selalu berada di bawah kendaliku. Aku membangun perusahaanku dari nol, dari meja kecil di sudut rumah kontrakan, hingga akhirnya memiliki gedung sendiri, karyawan ratusan, dan rekening yang tak pernah kupikirkan habisnya. Semua itu kucapai dengan disiplin, kepercayaan, dan satu prinsip yang selalu kupegang. Orang yang kita percaya sepenuh hati, tak akan mengkhianati kita. Prinsip itu, kelak menjadi kesalahanku yang paling fatal. Malam itu sebenarnya biasa saja. Aku tidur lebih awal karena besok ada pertemuan penting dengan investor. Andi, suamiku, tak pulang. Aku sudah terbiasa dengan alasan rapat mendadak, perjalanan dinas, atau sekadar butuh waktu sendiri. Pernikahan kami belakangan ini memang lebih sunyi daripada seharusnya. Tapi aku selalu meyakinkan diriku bahwa itu harga yang harus dibayar oleh dua orang dewasa yang sama-sama sibuk. Jam di dinding menunjukkan lewat tengah malam ketika aku terbangun karena suara ketukan. Bukan ketukan lembut. Bukan pula ketukan ragu. Ketukan itu terdengar tergesa, panik, seolah tangan di balik pintu tidak sabar menunggu izin. Aku duduk perlahan di tepi ranjang. Jantungku berdegup tidak nyaman. Rumah ini jarang sekali menerima tamu di jam seperti ini. Bahkan satpam komplek pun tak akan berani mengganggu tanpa alasan penting. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Aku menarik napas panjang, meraih jubah tidur, lalu berjalan menuju pintu utama. Setiap langkah terasa berat, seperti ada firasat buruk yang menarik kakiku ke belakang. Begitu pintuku buka, aku langsung melihatnya. Vika, asisten pribadiku. Perempuan yang selama ini menjadi bayanganku di kantor. Wajahnya pucat, matanya merah, basah, dan napasnya terengah. Rambutnya berantakan, jaketnya bahkan tidak tertutup sempurna. "Bu." Suaranya pecah sebelum sempat menyebut namaku. Aku langsung tahu. Ini bukan kabar kecil. "Masuk dulu," kataku, berusaha terdengar tenang meski dadaku mulai sesak. Begitu pintu tertutup, Vika justru berlutut di hadapanku. Tangisnya pecah, bukan tangis biasa. Tangis orang yang baru saja melihat sesuatu yang tak sanggup ia pahami. "Bu, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf." Aku meraih bahunya. "Vika, lihat aku. Ada apa?" Ia mengangkat wajahnya perlahan. Air mata mengalir tanpa henti. Semua aset perusahaan sudah dikuras, Bu." Aku terdiam. Kalimat itu terlalu besar untuk langsung kupahami. Otakku seperti menolak memprosesnya. "Apa maksudmu?" tanyaku pelan. Vika menelan ludah, lalu mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menunjukkan deretan notifikasi, laporan transaksi, dan catatan perbankan yang membuat dunia di sekelilingku mendadak bisu. Rekening utama, rekening cadangan, bahkan tabungan pribadi ibu. Ia tersengal. Sudah kosong. Aku merasa lantai menghilang dari bawah kakiku. "Siapa?" tanyaku, meski jawabannya seperti sudah berdiri di ambang bibirku. Vika menunduk. "Pak Andi, Bu." Nama itu jatuh seperti palu ke kepalaku. "Dan ada satu nama lagi," lanjutnya, suaranya hampir tak terdengar. "Sari." Aku tertawa kecil. Refleks. Bukan karena lucu, tapi karena otakku menolak kenyataan itu. "Sari," ulangku. "Yang sekretaris lama itu?" Vika mengangguk pelan. Dunia berhenti berputar. "Andi, suamiku. Lelaki yang selama ini tidur di sampingku, makan di meja yang sama,
dan menikmati semua yang kubangun dengan darah dan waktu. Lelaki yang selalu berkata, "Aku di pihakmu, Nika." Ternyata ia memang di pihak seseorang. Hanya saja, bukan aku. Aku duduk perlahan di sofa. Lututku lemas. Dada terasa seperti ditekan beban besar yang tak terlihat. Semua suara menghilang, kecuali detak jantungku sendiri yang berdentum tak beraturan. "Berapa?" tanyaku akhirnya. Vika menyebutkan jumlahnya. Jika kutuliskan dengan kata-kata, mungkin butuh 1 paragraf penuh. Yang pasti, itu adalah hampir seluruh hidupku. Bagaimana bisa? Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Aku tidak pernah menandatangani apapun. Vika mengusap air matanya. "Pak Andi punya akses penuh, Bu. Dan beliau sudah mempersiapkan ini sejak lama. Transfernya bertahap. Sangat rapi." "Rapi," kata itu menusuk. Aku teringat semua momen ketika Andi meminta aku tidak terlalu detail membaca laporan. Semua senyum manisnya. Semua kalimat, "Percaya saja sama aku." Kepercayaan itu kini berubah menjadi pisau yang menancap di punggungku. "Apa dia masih di kota ini?" tanyaku. Vika menggeleng. "Nomor beliau sudah tidak aktif. Dan, Bu, ada tiket penerbangan atas nama mereka." "Mereka?" Aku memejamkan mata. Dalam 1 malam, aku kehilangan suami, uang, dan ilusi tentang hidupku sendiri. Namun yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa semua ini terjadi tanpa satupun tanda yang cukup keras untuk membuatku berhenti percaya. Aku membuka mata kembali, menatap Vika yang masih berlutut di depanku. "Terima kasih sudah datang malam-malam," kataku pelan. "Kalau tidak, mungkin aku baru tahu saat semuanya sudah benar-benar terlambat." Vika mengangguk, wajahnya penuh rasa bersalah. "Bu, saya akan membantu apapun yang bisa saya lakukan. Saya janji." Aku mengangguk pelan. Saat itu, aku benar-benar mempercayainya. Aku belum tahu bahwa pada jam 1 pagi itu, bukan hanya hidupku yang runtuh, tetapi juga orang terakhir yang seharusnya kupeluk, ternyata berdiri paling dekat dengan pisaunya sendiri. Pagi datang tanpa permisi. Aku terbangun di sofa ruang tamu dengan tubuh kaku dan kepala berat. Lampu masih menyala, tirai belum tersibak, dan udara rumah terasa dingin meski pendingin ruangan sudah lama mati. Untuk sesaat, aku berharap semua yang terjadi tadi malam hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Namun ponsel di tanganku bergetar pelan. 1 notifikasi ban. Saldo, 0. Aku memejamkan mata. Tidak, ini bukan mimpi. Aku bangkit perlahan, berjalan ke dapur, dan menuang segelas air. Tanganku gemetar saat menyentuh gelas. Bayangan wajah Andi terus muncul tanpa henti, bercampur dengan potongan kenangan yang selama ini kuanggap remeh. Aku dan Andi tidak menikah karena harta. Kami menikah karena mimpi. Ia hadir di masa ketika aku masih merangkak. Ketika aku belum memiliki apa-apa selain ide dan tekad. Andi adalah orang pertama yang berkata bahwa aku bisa. Yang menemaniku begadang, mengantarkan proposal, bahkan ikut membungkus produk pertama perusahaanku dengan tangannya sendiri. Aku mencintainya karena itu. Karena ia membuatku merasa tidak sendirian. Namun seiring waktu, peran kami berubah tanpa kusadari. Aku sibuk membangun. Ia sibuk menikmati. Awalnya kecil. Sangat kecil. Andi mulai jarang bertanya detail soal pekerjaan. Ia hanya ingin tahu hasil akhirnya. Untungnya berapa, proyeknya berhasil atau tidak. Aku menganggapnya lelah. Menganggapnya percaya penuh padaku. Ironis, bukan? Padahal sebenarnya, akulah yang terlalu percaya. Aku duduk di meja makan, menatap kursi kosong di seberang. Kursi Andi. Kursi yang semalam seharusnya terisi. Aku ingat bagaimana beberapa bulan terakhir ia sering pulang larut. Kadang membawa aroma parfum asing. Kadang membawa senyum yang terasa terlalu dipaksakan. Proyek baru, katanya setiap kali kutanya. Dan aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Karena aku ingin menjadi istri yang tidak cerewet. Istri yang dewasa. Istri yang memahami bahwa dunia tidak selalu hitam putih. Sekarang aku sadar. Aku terlalu sibuk menjadi istri ideal, sampai lupa menjadi perempuan yang waspada.
Suara langkah terdengar dari belakang. Vika. Ia muncul dengan pakaian rapi, rambut tersisir, dan wajah yang tampak kelelahan, seolah ia juga tidak tidur semalaman. "Bu, saya buatkan teh hangat," katanya pelan. Aku mengangguk tanpa menoleh. Kami duduk berhadapan, diam cukup lama. Keheningan itu terasa berat, tetapi anehnya menenangkan. Setidaknya ada satu manusia lain di rumah ini yang tidak menghilang. "Saya sudah cek ulang semua data," kata Vika akhirnya. "Semua transaksi sah secara sistem. Artinya, secara hukum, Pak Andi memang punya akses penuh." Aku tersenyum tipis. Senyum getir. "Aku yang memberinya akses itu," kataku. "Aku yang menandatangani semuanya." Itu bukan penyesalan. Itu pengakuan. Aku selalu berpikir bahwa pernikahan adalah tentang berbagi. Tentang menyatukan hidup tanpa pagar. Dan sekarang, pagar yang tak pernah kupasang itu menjadi jalan keluar bagi pengkhianatan terbesar dalam hidupku. "Bu, tidak salah," ujar Vika cepat. "Yang salah adalah mereka yang menyalahgunakan kepercayaan." Aku menatapnya. "Ingin percaya." "Vika," kataku pelan, "kapan pertama kali kamu merasa ada yang tidak beres?" Ia terdiam sesaat. "Beberapa bulan lalu. Tapi saya pikir itu bukan urusan saya. Pak Andi masih suami ibu." Aku mengangguk. Jawaban itu masuk akal. Terlalu masuk akal. Setelah Vika kembali ke dapur, aku berdiri dan berjalan menuju kamar tidur. Lemari Andi setengah kosong. Beberapa pakaian favoritnya hilang. Jam tangannya tidak ada. Sepatunya tinggal satu pasang. Ia sudah lama bersiap. Dan aku baru menyadarinya sekarang. Aku duduk di tepi ranjang, mengingat satu momen yang kini terasa sangat berbeda. Beberapa waktu lalu, aku memergoki Andi sedang menelepon di balkon. Saat aku mendekat, ia langsung mematikan panggilan dan tersenyum. "Siapa?" tanyaku waktu itu. "Klien," jawabnya cepat. Aku tidak bertanya lagi. Sekarang aku tahu. Keheninganku saat itu adalah izin. Aku mengambil ponsel, membuka galeri. Foto-foto kami masih ada. Senyum, liburan, perayaan kecil. Semua tampak nyata. Dan itulah yang paling menyakitkan. Pengkhianatan ini bukan datang dari orang asing, tetapi dari seseorang yang tahu persis bagaimana caranya membuatku merasa aman. Ponselku kembali bergetar. Pesan masuk. Nomor tidak dikenal. "Terima kasih sudah menjaga semuanya selama ini. Sekarang giliranku menikmati." Tidak ada nama. Tidak perlu. Aku meletakkan ponsel perlahan. Tanganku dingin. Tetapi bukan takut yang kurasakan. Bukan juga tangis. Yang muncul justru sesuatu yang asing. Kemarahan yang tenang. Aku berdiri, menatap bayanganku di cermin. Mata sembab. Wajah pucat. Tetapi sorot mataku berbeda. "Aku belum selesai," bisikku pada pantulan itu. Di ruang tamu, Vika sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Suaranya terdengar serius, penuh empati, seolah dunia ini belum sepenuhnya kejam. Aku melangkah keluar kamar dengan punggung tegak. Hari itu, aku tidak tahu bagaimana caranya membalas. Aku belum tahu siapa saja yang terlibat. Aku bahkan belum tahu seberapa dalam aku dikhianati. Namun satu hal mulai jelas di benakku. Jika Andi dan perempuan itu mengira aku akan hancur dan menghilang, maka mereka salah besar. Karena dari semua yang mereka ambil dariku, ada satu hal yang lupa mereka perhitungkan. Aku masih hidup. Dan aku sedang belajar mengingat setiap retakan yang dulu sengaja kuabaikan. Hari ketiga setelah malam jam 1 pagi itu terasa lebih panjang daripada seluruh hidupku sebelumnya. Aku tidak lagi terbangun dengan harapan. Aku bangun dengan tujuan. Rumah ini masih sama, tetapi rasanya berbeda. Setiap sudut seolah menyimpan gema tawa yang kini terdengar seperti ejekan. Aku berjalan menyusuri ruang kerja kecil di lantai atas, ruangan yang dulu jarang Andi masuki. Katanya pusing melihat angka. Katanya itu bukan dunianya. Ternyata ia cukup pintar untuk mengambil semuanya. Aku duduk di depan laptop, membuka kembali arsip lama. Bukan laporan keuangan terbaru. Bukan data yang rapi dan siap disajikan. Aku mencari yang mentah. Yang belum tersentuh tangan orang lain. Catatan lama,
email yang nyaris terlupakan, perjanjian awal yang dulu kutandatangani dengan keyakinan buta. Tanganku bergerak cepat, tetapi pikiranku jauh lebih cepat. Jika ini direncanakan, maka pasti ada jejak. Tidak ada kejahatan yang benar-benar bersih. Aku menghubungi bank, notaris, bahkan rekan lama yang dulu membantu pendirian perusahaan. Nada suaraku tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Mereka tidak tahu bahwa ketenangan itu adalah satu-satunya cara agar aku tidak runtuh. Siang menjelang ketika satu nama kembali muncul di layar. Sari. Bukan pertama kali aku mendengarnya. Ia pernah bekerja di perusahaanku. Sekretaris Andi, sebelum akhirnya mengundurkan diri dengan alasan pindah kota. Waktu itu aku bahkan memberinya rekomendasi. Menyebutnya cekatan. Loyal. Aku tersenyum pahit mengingatnya. Betapa mudahnya aku menyebut orang lain loyal, sementara aku tak pernah benar-benar menguji arti kata itu. Aku menelusuri jejak digitalnya. Media sosialnya tidak dikunci. Foto-foto liburan, tas mahal, restoran yang bahkan jarang kudatangi. Semua diunggah dalam rentang waktu yang berdekatan. Terlalu berdekatan untuk disebut kebetulan. Dan di salah satu foto itu, pantulan kaca menampilkan bayangan seorang pria. Jam tangan di pergelangan tangannya tidak asing. Dadaku mengeras. Aku menutup laptop perlahan, lalu menyandarkan tubuh ke kursi. Untuk sesaat, aku membiarkan rasa itu datang. Bukan tangis. Bukan jerit. Hanya tekanan di dada yang menuntut diakui. Aku pernah bertanya pada Andi tentang Sari. Waktu itu, ia tertawa ringan. Dia terlalu ambisius, katanya. Bukan tipeku. Kebohongan paling berbahaya adalah yang disampaikan sambil tersenyum. Suara ketukan pelan terdengar di pintu ruang kerja. Bu, suara Vika. Masuk. Ia melangkah dengan membawa map coklat tebal. Wajahnya terlihat serius, fokus, seperti seseorang yang sedang berjuang di sisiku, bukan sekadar bekerja. Saya kumpulkan data tambahan, katanya sambil menyerahkan map itu. Ada beberapa transaksi yang tidak lewat jalur biasa. Aku membukanya, membaca, dan semakin yakin bahwa ini bukan keputusan impulsif. Ini perampokan yang direncanakan dengan sabar. Vika, kataku tanpa mengangkat wajah, menurutmu, apa seseorang bisa melakukan semua ini sendirian? Ia terdiam lebih lama dari biasanya. Tidak, Bu, jawabnya akhirnya. Pasti ada bantuan. Minimal orang yang paham sistem internal. Aku mengangguk. Jawaban itu masuk akal. Dan entah mengapa, aku merasa sedikit lega. Bukan karena dikhianati ramai-ramai, tetapi karena rasa sakit ini akhirnya punya bentuk. Bukan lagi kabut, melainkan peta yang bisa kubaca. Sore itu, aku memutuskan keluar rumah. Bukan untuk kabur, tetapi untuk melihat dunia dari sudut pandang baru. Aku duduk di kafe kecil yang dulu sering kukunjungi bersama Andi. Kini aku datang sendiri. Di meja seberang, sepasang kekasih tertawa. Aku menunduk, menyesap kopi yang rasanya pahit. Rasanya pas. Ponselku bergetar. Pesan masuk. Nomor yang sama seperti sebelumnya. Jangan cari yang tidak perlu kamu ketahui. Aku menatap layar itu lama. Lalu aku mengetik balasan. Kau terlalu terlambat. Tidak ada jawaban. Aku pulang menjelang malam dengan kepala lebih jernih. Ada satu kesimpulan yang mulai mengeras di benakku. Andi mungkin eksekutor. Sari mungkin penikmat. Tetapi dalang sejati masih bersembunyi di balik layar. Aku belum tahu siapa. Namun naluriku mulai bekerja. Naluri yang selama ini kupendam demi menjaga rumah tangga tetap terlihat utuh. Di ruang tamu, Vika sedang menyiapkan makan malam sederhana. Ia tersenyum ketika melihatku. Ibu harus makan, katanya. Kalau tidak, ibu akan jatuh sakit. Aku tersenyum balik. Tulisan empati yang sempurna. Kami makan dalam diam. Aku memperhatikannya lebih saksama dari biasanya. Gerak tangannya. Cara ia berbicara. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang salah. Dan justru itu yang membuatku mulai berhati-hati. Malam itu, aku kembali ke ruang kerja. Aku membuat satu catatan khusus. Bukan di laptop, tetapi di buku catatan lama,
dengan tulisan tangan. Nama-nama, tanggal, peristiwa kecil yang dulu kuanggap tidak penting. Aku belum menuduh siapapun. Aku hanya mencatat. Karena aku belajar satu hal dalam hidup yang baru runtuh ini. Pengkhianatan besar tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh hal-hal kecil yang sengaja kita pilih untuk tidak lihat. Ada fase dalam hidup ketika seseorang tidak lagi percaya pada apa yang ia lihat, melainkan pada apa yang ia rasakan. Dan perasaanku, sejak hari itu, mulai berubah arah. Pagi datang dengan langit mendung. Aku duduk di ruang makan, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Aroma pahitnya menggantung di udara, seperti sisa percakapan yang tak pernah selesai. Vika bergerak di dapur, menyiapkan sarapan dengan ketenangan yang tampak alami. Terlalu alami, mungkin. Ia mengenal kebiasaan pagiku. Tahu aku tidak suka gula. Tahu aku selalu memotong roti dari sisi kanan terlebih dahulu. Tahu jam berapa aku biasanya berhenti menatap layar dan menghela napas panjang. Semua itu dulu terasa seperti perhatian. Sekarang, terasa seperti pengamatan. Aku jadwalkan pertemuan dengan pengacara siang nanti. Bu, kata Vika sambil meletakkan piring di depanku. Yang biasa menangani perusahaan besar. Aku mengangkat wajah. Kapan kamu menghubunginya? Tadi subuh, jawabnya cepat. Saya tidak bisa tidur. Aku mengangguk pelan. Tidak ada yang salah. Orang yang peduli memang akan bergerak cepat. Tetapi entah mengapa, ada sesuatu dalam nadanya yang terdengar, terlalu siap. Hari itu kami berangkat bersama ke kantor. Gedung yang dulu terasa seperti istana kini seperti bangunan asing. Karyawan masih datang seperti biasa. Sebagian menyapaku dengan senyum, sebagian lain menunduk dengan canggung. Mereka belum tahu. Dan aku memilih untuk menundanya sedikit lebih lama. Ruang kerjaku masih rapi. Meja besar, kursi kulit, dinding kaca yang menghadap kota. Aku berdiri di sana cukup lama, menatap pantulanku sendiri. Perempuan yang berdiri di sana tampak utuh, tetapi ada garis halus di matanya. Garis orang yang baru saja disadarkan bahwa dunia tidak pernah seaman yang ia bayangkan. Vika berdiri di sampingku, memeriksa jadwal. Bu, saya batalkan semua agenda yang tidak penting, katanya. Fokus kita sekarang hanya satu. Aku menoleh. Kamu yakin tahu apa yang penting dan tidak? Ia tersenyum kecil. Saya hanya berusaha meringankan beban ibu. Jawaban yang tepat. Terlalu tepat. Kami bertemu pengacara siang itu. Seorang pria berusia matang dengan tatapan tajam dan suara datar. Ia mendengarkan ceritaku tanpa menyela, mencatat beberapa hal, lalu mengangguk perlahan. Kasus ini rumit, katanya, tapi bukan mustahil. Namun saya perlu waktu. Dan bukti. Aku mengangguk. Waktu adalah satu-satunya yang masih kumiliki. Sepanjang pertemuan itu, Vika duduk di sampingku. Sesekali ia menambahkan detail, mengingatkan tanggal, menyebutkan istilah teknis yang bahkan aku hampir lupa. Pengacara itu tampak terkesan. Karyawan yang kompeten, katanya saat Vika keluar sebentar untuk menerima telepon. Aku hanya tersenyum. Kompeten. Ya, terlalu kompeten. Sore hari, aku kembali ke rumah dengan kepala penuh. Aku mengurung diri di kamar, membuka buku catatan yang kemarin mulai kuisi. Aku membaca ulang daftar kecil itu. Nama Andi, nama Sari, beberapa tanggal, beberapa kejadian kecil, dan satu nama yang terus tertulis di sela-sela halaman, tanpa keterangan apapun. Vika. Aku tidak tahu mengapa aku menuliskannya. Aku bahkan tidak berani memberinya tanda tanya. Ia hanya ada di sana, seperti bayangan yang belum punya bentuk. Malam turun dengan pelan. Vika mengetuk pintu kamarku. Bu, makan malam sudah siap. Aku keluar dan duduk di meja makan. Kami kembali makan dalam diam. Kali ini, aku memperhatikannya dengan cara berbeda. Cara orang yang tidak lagi sepenuhnya percaya, tetapi juga belum siap mencurigai. Vika, kataku tiba-tiba. Ia mengangkat wajah. Ya, Bu. Kamu sudah bekerja denganku berapa lama? Ia berpikir sejenak. Cukup lama. Sejak perusahaan mulai berkembang pesat. Kenapa kamu memilih bekerja denganku? Tanyaku, nada suaraku datar.
Ia tersenyum. Karena ibu berbeda. Ibu memperlakukan karyawan sebagai manusia, bukan alat. Jawaban yang indah. Dan sekali lagi, tepat. Aku mengangguk. Dan Andi? Senyumnya sedikit memudar. Apa maksud ibu? Menurutmu, seperti apa dia? Tanyaku, menatap langsung ke matanya. Ia terdiam lebih lama dari sebelumnya. Saya rasa, Pak Andi selalu merasa berada di bayang-bayang ibu. Jawaban itu mengejutkanku. Bukan karena salah, tetapi karena jujur. Terlalu jujur untuk seorang asisten. Aku menelan ludah. Kenapa kamu berpikir begitu? Vika menghela napas pelan. Maaf kalau lancang, Bu, tapi saya sering melihatnya gelisah. Seperti seseorang yang ingin diakui, tapi tidak tahu caranya. Aku tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat Andi dari sudut pandang yang tidak pernah kupertimbangkan. Malam itu, setelah Vika kembali ke kamarnya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku membuka ponsel, membaca ulang pesan ancaman yang pernah kuterima. Tidak ada pesan baru, tidak ada petunjuk tambahan. Namun ada satu hal yang mulai terasa jelas. Orang yang mengancamku tahu persis kapan harus diam. Dan orang yang diam paling lama, seringkali yang paling banyak tahu. Aku bangkit dan berjalan ke dapur untuk mengambil air. Saat melewati lorong, aku mendengar suara langkah pelan dari arah kamar Vika. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Cahaya layar ponsel menyelinap keluar. Aku berhenti. Tidak berniat mengintip. Tidak ingin mencurigai. Tetapi suara itu membuatku terpaku. Aku mendengar namaku disebut. Tenang saja. Suara Vika terdengar rendah, nyaris berbisik. Dia belum curiga. Aku tidak bergerak. Tidak bernapas. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Pintu kamar tertutup. Langkah menjauh. Aku berdiri di sana cukup lama, hingga kakiku terasa dingin. Mungkin aku salah dengar. Mungkin pikiranku terlalu lelah. Mungkin aku mulai melihat bayangan di tempat yang kosong. Namun malam itu, saat kembali ke kamar dan menutup pintu, aku menuliskan satu kalimat baru di buku catatanku. Bukan nama. Bukan tanggal. Hanya satu kalimat pendek. Orang yang paling dekat, seringkali berdiri paling depan saat kita jatuh. Dan untuk pertama kalinya sejak jam 1 pagi itu, aku tidak tidur dengan rasa kehilangan. Aku tidur dengan satu perasaan yang jauh lebih berbahaya. Waspada. Pagi itu aku berdiri lebih lama di depan cermin. Bukan untuk merapikan rambut atau memastikan riasan sempurna, melainkan untuk mengenali wajah yang menatap balik ke arahku. Ada sesuatu yang berubah. Garis di wajahku tidak bertambah, tetapi sorot mataku tidak lagi sama. Tatapan itu lebih tajam, lebih diam. Seolah bagian diriku yang dulu lembut telah belajar berdiri sendiri. Aku tidak lagi menunggu kabar dari Andi. Tidak menelepon. Tidak mengirim pesan. Tidak bertanya ke siapapun. Seseorang yang berniat pergi, tidak akan kembali hanya karena dipanggil. Aku berangkat ke kantor sendirian hari itu. Vika izin datang belakangan dengan alasan mengurus beberapa dokumen. Alasan yang wajar. Terlalu wajar untuk dipertanyakan. Di lift yang naik perlahan, aku menatap angka-angka yang menyala. Setiap lantai seperti potongan hidupku yang kulewati tanpa benar-benar berhenti. Hingga pintu terbuka di lantai tertinggi, dan aku kembali memasuki dunia yang dulu kupikir sepenuhnya kumiliki. Belum 1 jam aku duduk di kursi kerja ketika resepsionis menelepon. Bu Veronica, katanya ragu, ada tamu yang bersikeras ingin bertemu. Dia menyebut nama Pak Andi. Dadaku mengeras. Biarkan dia masuk, kataku akhirnya. Beberapa menit kemudian, pintu ruang kerjaku terbuka. Dan di sanalah dia berdiri. Sari. Perempuan itu tidak tampak bersalah. Tidak juga ragu. Ia mengenakan gaun sederhana, tetapi jelas mahal. Rambutnya terurai rapi, wajahnya tenang, bahkan tersenyum tipis seolah datang untuk temu janji biasa. Selamat pagi, Bu Veronica, sapanya ringan. Terima kasih sudah mau menerima saya. Aku berdiri perlahan. Tidak menyambut. Tidak mempersilakan duduk. Kau berani datang ke sini, kataku pelan. Ia tertawa kecil. Berani atau bodoh, mungkin bedanya tipis.
Aku menunjuk kursi di depannya. Duduk. Katakan tujuanmu. Sari duduk dengan santai, menyilangkan kaki. Geraknya penuh percaya diri. Kepercayaan diri seseorang yang merasa sudah menang. Saya hanya ingin meluruskan beberapa hal, katanya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Aku menghela napas pendek. Kesalahpahaman? Ya, katanya. Apa yang terjadi antara saya dan Mas Andi bukan semata-mata pengkhianatan. Itu pilihan. Aku tersenyum. Bukan karena setuju, melainkan karena muak. Kau mencuri hidupku, kataku tenang. Dan kau menyebutnya pilihan. Ia mengangkat bahu. Hidup itu tidak pernah benar-benar dimiliki siapapun, Bu. Ia hanya berpindah tangan. Kata-katanya licin, terlatih. Seolah ia sudah lama mempersiapkan monolog ini. Di mana Andi? Tanyaku. Ia tersenyum lebih lebar. Aman. Dan bahagia. Aku menatapnya lama. Dalam diam itu, aku menyadari sesuatu. Sari bukan orang bodoh. Tetapi ia juga bukan otak di balik semua ini. Ia terlalu suka bicara. Terlalu ingin dilihat. Dalang sejati biasanya memilih diam. Kalau itu saja tujuanmu, kataku akhirnya, kau boleh pergi. Ia berdiri, membenarkan tasnya. Oh, masih ada satu hal. Ia mendekat sedikit, menundukkan suara. Mas Andi menitipkan pesan. Katanya, jangan mencari. Karena apapun yang ibu lakukan, sudah terlambat. Aku menatap matanya tanpa berkedip. Katakan padanya, jawabku pelan, aku belum mulai. Wajah Sari sedikit berubah. Hanya sedikit, tetapi cukup bagiku. Ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah pintu tertutup, aku duduk kembali. Tanganku gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena menahan dorongan untuk menghancurkan sesuatu. Beberapa jam kemudian, pengacaraku menelepon. Bu Veronica, katanya, kami mendapat kabar bahwa Pak Andi telah mengalihkan domisili dan mengajukan perubahan status kepemilikan di beberapa aset. Aku menutup mata. Satu demi satu. Mereka menutup semua celah. Sore itu, aku pulang dengan langkah berat. Rumah menyambutku dengan keheningan yang menekan. Tidak ada suara. Tidak ada jejak kehidupan lain selain milikku sendiri. Vika sudah menunggu di ruang tamu. Bu, katanya cepat, ibu tidak apa-apa. Aku menatapnya. Ia tampak cemas. Terlalu cemas. Aku bertemu Sari hari ini, kataku. Wajahnya berubah. Sekejap saja, tetapi aku melihatnya. Apa katanya? Tanya Vika. Dia yakin aku sudah kalah, jawabku. Vika menggenggam tanganku. Ibu tidak sendiri. Saya di sini. Aku menatap genggamannya. Hangat, meyakinkan. Dan untuk sesaat, aku hampir percaya. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Aku membuka koper kecil di lemari dan mulai memasukkan beberapa dokumen penting. Bukan untuk kabur, tetapi untuk berjaga. Aku sadar sesuatu. Mereka tidak hanya ingin mengambil hartaku. Mereka ingin membuatku berhenti. Berhenti mencari. Berhenti melawan. Berhenti hidup. Namun mereka lupa satu hal. Aku dibesarkan bukan untuk menyerah saat dunia menarik tangannya dariku. Aku dibesarkan untuk berdiri ketika segalanya hilang. Di balik pintu, aku mendengar langkah Vika mendekat lalu berhenti. Ia tidak mengetuk, tidak masuk. Hanya berdiri di sana cukup lama sebelum akhirnya pergi. Aku menutup koper. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, aku tersenyum tipis. Karena aku tahu, mulai saat itu, permainan telah berubah. Dan mereka belum tahu. Aku sudah berhenti menjadi korban. Aku selalu percaya bahwa pengkhianatan terbesar tidak datang dengan teriakan, melainkan dengan bisikan yang terdengar paling tulus. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Sari berjalan seperti kabut tebal. Aku tetap datang ke kantor. Tetap menandatangani dokumen. Tetap tersenyum pada karyawan. Dunia luar tidak boleh tahu bahwa pemiliknya sedang belajar berjalan di atas puing-puing hidupnya sendiri. Namun di dalam kepalaku, satu pertanyaan terus berputar. Siapa yang tahu semua ini sedetail itu? Karena apa yang dilakukan Andi bukan tindakan gegabah.
Semua terlalu rapi, terlalu tepat. Seolah seseorang telah memetakan seluruh hidupku, kebiasaanku, titik lemahnya. Dan tidak banyak orang yang mengenalku sedalam itu. Vika semakin sering berada di sisiku. Ia datang lebih pagi, pulang lebih malam. Ia mengingatkan jadwalku, mengatur pertemuan, bahkan menyaring panggilan masuk dengan ketelitian yang nyaris berlebihan. Ibu tidak perlu memikirkan yang tidak penting, katanya suatu sore. Biar saya yang urus. Kalimat itu terdengar manis. Namun entah mengapa, kali ini terasa seperti pagar. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Vika selalu tahu siapa yang menelepon sebelum aku melihat layar. Cara ia mengarahkan pembicaraan ketika pengacara mulai bertanya terlalu dalam. Cara ia selalu ada saat aku sedang lemah, tetapi jarang terlihat saat aku sedang menyusun rencana sendiri. Aku tidak menuduh. Aku hanya mengamati. Suatu malam, aku berpura-pura tertidur di ruang kerja rumah. Lampu sengaja kupadamkan setengah. Aku mendengar langkah kaki pelan mendekat. Pintu terbuka sedikit. Vika mengintip. "Ibu," panggilnya pelan. Aku tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, ia menutup pintu kembali. Namun aku mendengar suara notifikasi ponsel. Pelan. Tertahan. Seolah ia tidak ingin siapapun mendengarnya. Aku membuka mata. Dadaku terasa sesak. Bukan karena takut, tetapi karena firasat yang mulai membentuk wajah. Keesokan harinya, aku meminta akses ke arsip lama perusahaan. Alasan resminya, audit internal. Alasan sebenarnya, aku ingin melihat siapa saja yang pernah membantu mengatur sistem keuangan sejak awal. Nama Vika muncul lebih sering daripada yang kuduga. Ia bukan sekadar asisten. Ia ikut terlibat dalam penyusunan alur keuangan. Ia mengatur jadwal penandatanganan. Ia menjadi penghubung antara aku dan pihak luar ketika aku terlalu sibuk. Ia ada di mana-mana. Aku memejamkan mata lama. Aku teringat pertama kali bertemu Vika. Ia datang dengan rekomendasi yang sempurna. Wawancara singkat. Jawaban rapi. Tatapan penuh hormat. Ia tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Dan yang paling kuingat, ia selalu berkata, "Saya di pihak ibu." Kalimat itu kini terdengar berbeda. Sore itu, aku memanggilnya ke ruang kerjaku. "Vika," kataku sambil menutup map di hadapanku, "kalau suatu hari aku jatuh, menurutmu siapa yang paling diuntungkan?" Ia tampak terkejut. "Kenapa ibu bertanya begitu?" "Jawab saja," kataku. Ia berpikir sejenak. Orang yang selama ini merasa kalah. Jawaban itu terlalu tepat. "Dan menurutmu," lanjutku, "Andi merasa kalah?" Vika mengangguk pelan. Sebagai laki-laki, berada di bawah bayang-bayang istri bukan hal mudah. Aku menatapnya tajam. "Kau membelanya?" Ia segera menggeleng. "Tidak, Bu. Saya hanya mencoba memahami." Memahami. Kata yang sering dipakai orang yang ingin membenarkan sesuatu tanpa mengakuinya. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih atas kejujuranmu." Ia tersenyum balik. Namun senyumnya kali ini terasa kaku. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di mobil cukup lama, menatap gedung kantor dari kejauhan. Lampu di salah satu lantai masih menyala. Lantai tempat meja Vika berada. Aku naik kembali. Tidak menyalakan lampu. Berjalan pelan. Dan aku mendengarnya. Suara Vika. Sedang menelepon. "Aku sudah bilang, dia belum sadar," katanya lirih. "Tenang saja. Semua masih sesuai rencana." Jantungku berdentum keras. "Aku yang pegang semua jalurnya," lanjutnya. "Dia tidak akan bergerak tanpa sepengetahuanku." Aku mundur perlahan. Kakiku gemetar, tetapi otakku justru terasa sangat jernih. Tidak ada lagi kabut. Tidak ada lagi keraguan. Namun yang kurasakan bukan amarah. Bukan pula tangis. Yang muncul justru kesadaran pahit. Pengkhianatan terdalam bukan dari orang yang membencimu, tetapi dari orang yang kau izinkan berdiri di belakangmu. Aku pulang malam itu dengan wajah yang sama seperti biasanya. Aku menyapa Vika dengan senyum. Aku makan malam seperti biasa. Aku berbicara tentang hal-hal sepele. Ia tidak tahu bahwa setiap katanya kini kusimpan,
Bukan ku percaya. Aku duduk di kamar, membuka buku catatan lamaku. Tanganku tidak gemetar saat menulis satu nama dengan garis tebal. Vika. Tidak ada tanda tanya lagi. Aku belum akan bertindak. Belum sekarang. Karena aku tahu, orang seperti Vika hanya jatuh jika ia merasa paling aman. Dan malam itu, aku membuat satu keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku akan berpura-pura tetap percaya. Tetap lemah. Tetap bergantung. Sementara diam-diam, aku mulai menyusun langkah yang tidak akan mereka dengar sampai semuanya terlambat. Di titik itu, aku akhirnya mengerti. Ini bukan lagi tentang uang. Bukan tentang Andi. Bukan tentang Sari. Ini tentang merebut kembali kendali atas hidupku sendiri. Dan permainan sebenarnya baru saja dimulai. Ada momen dalam hidup ketika seseorang tidak lagi terkejut oleh kebenaran, karena hatinya sudah lama bersiap menerimanya. Aku menjalani hari-hari berikutnya dengan wajah yang sama. Senyum tipis. Nada bicara stabil. Langkah terukur. Tidak ada satupun perubahan yang bisa dibaca sebagai kecurigaan. Jika Vika memperhatikanku, ia akan melihat Veronica yang sama seperti sebelumnya. Perempuan yang lelah, terpukul, bergantung. Dan itulah yang ia lihat. Aku sengaja memperlambat langkahku. Membiarkan Vika mengatur jadwal. Membiarkan ia berbicara lebih banyak dengan pengacara. Membiarkan ia menyaring informasi yang sampai kepadaku. Setiap batas yang ia bangun, justru menjadi penanda. Aku belajar satu hal penting. Orang yang merasa berkuasa, akan selalu meninggalkan celah karena terlalu percaya diri. Dan Vika mulai ceroboh. Ia terlalu sering menghilang dengan alasan rapat internal. Terlalu cepat tahu ketika aku menerima pesan tertentu. Terlalu tepat mengarahkan pembicaraan agar tidak menyentuh satu nama. Namanya sendiri. Aku mulai merekam. Bukan suara. Bukan gambar. Tetapi pola. Hari apa ia gelisah. Jam berapa ia sering menelepon. Kapan ia paling protektif terhadap ponselnya. Suatu malam, aku sengaja menyebut satu nama yang tidak pernah terlibat. Aku berpikir untuk menghubungi notaris lama, kataku santai sambil menyesap teh. Wajah Vika menegang sesaat. Yang itu, tanyanya cepat. Bukankah dia sudah tidak relevan? Aku mengangguk. Mungkin. Tapi aku ingin mencoba. Ia tersenyum. Menurut saya, itu membuang waktu. Keesokan harinya, notaris itu menghubungiku lebih dulu. Katanya, seseorang telah memperingatkannya agar tidak terlibat. Seseorang. Aku menutup telepon dengan tangan dingin. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Malam itu, aku membuka satu folder lama di laptop cadangan. Folder yang bahkan Vika tidak tahu keberadaannya. Di sana tersimpan email-email lama. Percakapan awal. Draft perjanjian yang tidak pernah dikirim. Dan di antara semuanya, aku menemukan satu hal yang membuat napasku terhenti. Email rekomendasi kerja Vika. Pengirimnya, bukan perusahaan konsultan seperti yang selama ini kukira. Melainkan alamat pribadi milik Andi. Tanggalnya bahkan sebelum Vika resmi melamar. Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu. Melainkan karena akhirnya semua terasa utuh. Mereka sudah saling mengenal sejak awal. Mereka masuk ke hidupku bersama. Dan aku membuka pintu itu sendiri. Dadaku sesak. Aku memejamkan mata, membiarkan rasa itu datang. Bukan kemarahan. Bukan juga duka. Melainkan rasa bodoh yang dingin. Aku teringat semua momen ketika Vika berdiri di sisiku, menguatkanku saat Andi menjauh. Semua kata simpati. Semua sentuhan yang terasa aman. Ternyata itu bukan empati. Itu persiapan. Puncaknya terjadi pada sore yang tampak biasa. Aku berpura-pura panik. Sengaja menjatuhkan berkas. Sengaja menaikkan nada suara. Semua ini terlalu berat, kataku dengan suara bergetar. Aku tidak sanggup lagi. Vika langsung mendekat. Tangannya meraih bahuku. Bu, jangan menyerah sekarang. Aku menatapnya dengan mata basah. Aku capek, Vika. Mungkin lebih baik aku menyerahkan semuanya. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Ia tersenyum tanpa berusaha menyembunyikannya. Senyum kecil, tipis,
Puas. Kalau itu keputusan ibu, katanya pelan, saya akan membantu. Kata membantu itu terasa seperti palu. Malamnya, aku mengikuti Vika. Tidak terang-terangan. Tidak dekat. Cukup jauh untuk tidak terlihat, cukup dekat untuk tidak kehilangan jejak. Ia masuk ke sebuah apartemen di sudut kota. Tidak mewah. Tidak juga sederhana. Seperti tempat transit. Tempat yang tidak meninggalkan jejak. Aku menunggu di mobil. Dan kemudian, Andi keluar dari pintu yang sama. Dunia tidak runtuh. Tidak ada ledakan emosi. Yang ada hanyalah keheningan panjang yang terasa sangat final. Mereka tertawa kecil. Bicara akrab. Seperti dua orang yang telah lama berbagi rahasia. Aku menunduk. Menarik napas panjang. Jadi inilah wajah sebenarnya dari semua ini. Bukan sekadar perselingkuhan. Bukan hanya pengkhianatan keuangan. Ini kolaborasi. Aku pulang dengan kepala tegak. Tidak menangis. Tidak gemetar. Malam itu, aku duduk di kamar dan menulis di buku catatan untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi daftar. Tidak ada lagi tanda. Hanya satu kalimat, kutulis perlahan. Aku tahu. Dan bersamaan dengan titik terakhir itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak lagi bermain bertahan. Aku tidak lagi menunggu kesalahan mereka. Aku akan menciptakan akhir yang tidak mereka duga. Karena jika mereka mengira telah mengurasku sampai habis, maka mereka lupa satu hal terpenting. Aku adalah orang yang membangun semuanya dari awal. Dan orang yang membangun selalu tahu cara merobohkan dengan tepat. Bab ini bukan tentang pengkhianatan. Ini tentang kesadaran. Dan setelah seseorang benar-benar sadar, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Ada satu malam dalam hidup seseorang yang tidak akan pernah bisa dilupakannya. Bukan karena apa yang terjadi, melainkan karena apa yang hampir terjadi. Malam itu, aku pulang lebih lambat dari biasanya. Jalanan basah oleh hujan yang turun tanpa suara. Lampu-lampu kota memantul di aspal seperti bayangan masa lalu yang enggan pergi. Aku memarkir mobil di garasi, duduk di dalamnya lebih lama dari seharusnya. Memandangi setir seolah benda itu bisa memberiku jawaban. Aku sudah tahu semuanya. Namun mengetahui kebenaran tidak serta-merta membuat seseorang kuat. Begitu pintu rumahku tutup, keheningan menyergapku dengan kejam. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara napas lain. Rumah ini terasa terlalu besar untuk satu jiwa yang baru saja dikhianati oleh semua yang ia percayai. Aku meletakkan tas di lantai. Sepatuku lepas sembarangan. Tubuhku bergerak tanpa arah, seolah hanya mengikuti kebiasaan lama. Aku masuk ke kamar tidur, duduk di tepi ranjang yang dulu kami bagi. Ranjang ini tidak bersalah. Namun ia menyimpan terlalu banyak kenangan. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak jam 1 pagi itu, aku membiarkan air mata jatuh. Tidak meledak, tidak terseduh, hanya mengalir pelan, seperti hujan yang akhirnya menemukan tanahnya. Aku merasa bodoh. Bukan karena ditipu, tetapi karena aku membiarkan diriku dibangun di atas kepercayaan yang rapuh. Aku teringat wajah Vika saat tersenyum puas sore itu. Tatapan Andi ketika ia keluar dari apartemen. Semua itu berputar di kepalaku tanpa henti, seperti rekaman yang sengaja diputar berulang-ulang untuk menyakitiku. Untuk pertama kalinya, muncul satu pikiran yang membuatku takut. Bagaimana jika aku berhenti saja? Bukan berhenti melawan, tetapi berhenti menjadi apapun. Aku berdiri dan berjalan ke kamar mandi, menatap pantulan wajahku di cermin. Mata bengkak, wajah pucat. Perempuan yang dulu ku kenal hampir tidak terlihat lagi. Apa gunanya semua ini? Bisikku pada diri sendiri. Aku duduk di lantai kamar mandi. Punggungku bersandar pada dinding dingin. Aku menarik napas panjang, lalu pendek, lalu panjang lagi. Dadaku terasa sesak, seolah udara tidak mau masuk sepenuhnya. Di titik itu, aku benar-benar hampir hilang. Bukan karena mereka menang, tetapi karena aku hampir menyerah pada rasa lelahku sendiri. Entah berapa lama aku duduk di sana, sampai suara getaran ponsel memecah keheningan. Pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Kalau kamu pintar, berhenti sekarang. Kamu tidak akan menang. Aku menatap layar itu lama. Sangat lama. Lalu aku tertawa.
pelan, patah. Bukan karena pesan itu lucu, melainkan karena akhirnya aku mengerti. Jika mereka masih berusaha menghentikanku, berarti aku belum kalah. Aku berdiri perlahan, menghapus wajahku, menatap cermin sekali lagi. Dan di sanalah aku melihat sesuatu yang berbeda. Bukan kesedihan, bukan kemarahan, melainkan kemantapan. Aku kembali ke kamar, membuka koper kecil yang beberapa hari lalu kuisi setengah. Kali ini, aku menambahkan sesuatu yang lain. Bukan dokumen, bukan bukti. Aku memasukkan diriku sendiri ke dalam rencana itu. Aku menyalakan laptop, membuka berkas-berkas lama, dan mulai menyusun ulang semuanya. Bukan sebagai korban, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tetapi sebagai pemilik sah dari hidup yang hendak kurebut kembali. Aku mencatat dengan tenang apa yang mereka ambil, bagaimana mereka mengambilnya, dan yang terpenting, kesalahan apa yang mereka buat karena terlalu percaya diri. Setiap orang yang merasa menang terlalu cepat, selalu lengah pada satu hal kecil. Dan aku tahu persis di mana celah itu berada. Jam berlalu tanpa terasa. Di luar, hujan berhenti. Subuh hampir tiba. Aku menutup laptop dan menyandarkan tubuh ke kursi. Lelah masih ada. Sakit masih tinggal. Namun kini, ia tidak lagi menguasai. Aku mengambil buku catatan lama. Membuka halaman terakhir. Tidak ada lagi kalimat. Tidak ada lagi curahan rasa. Hanya satu keputusan yang kutulis dengan huruf besar. Aku tidak akan hilang. Malam itu adalah titik terendahku. Tempat aku hampir menyerah. Hampir lenyap. Dan justru karena itulah, ia menjadi fondasi terkuatku. Karena seseorang yang telah melihat dasar jurang dan memilih untuk naik, tidak akan pernah takut pada ketinggian lagi. Bab ini bukan tentang air mata. Ini tentang kelahiran ulang. Dan ketika matahari akhirnya terbit di balik jendela kamar itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Veronica yang lama telah runtuh. Dan perempuan yang bangkit dari reruntuhan itu tidak akan pernah bisa mereka kendalikan lagi. Ada satu keunggulan yang selalu dimiliki orang yang dianggap kalah. Mereka berhenti diawasi. Itulah yang kulakukan. Aku kembali menjadi Veronica yang terlihat lelah. Datang ke kantor dengan wajah pucat. Pulang lebih awal. Membiarkan Vika mengatur banyak hal, seolah aku benar-benar menyerahkan kendali. Setiap keluhanku kini terdengar seperti pengakuan kalah. Dan itu membuat mereka lengah. Vika semakin percaya diri. Ia mulai berbicara lebih banyak. Memberi saran tanpa diminta. Bahkan sesekali mengambil keputusan atas namaku. Ia tidak lagi berhati-hati. Sementara itu, aku bekerja di lapisan yang tidak bisa mereka sentuh. Aku menghubungi orang-orang lama. Bukan yang tercatat di struktur resmi. Tetapi mereka yang pernah bekerja denganku di masa awal. Orang-orang yang tahu siapa aku sebelum semua ini berdiri megah. Aku menemui mereka satu persatu. Tanpa jadwal. Tanpa saksi. Tanpa jejak digital. Di sebuah rumah sederhana, aku bertemu Arman. Mantan konsultan sistem yang dulu kutolong keluar dari kebangkrutan. Kau masih menyimpan semua catatan lama? Tanyaku. Ia tersenyum. Aku tidak pernah membuang apa yang kubangun. Aku juga menemui Ratna. Notaris yang pernah kugunakan sebelum Andi mulai ikut campur. Ibu yakin ingin membuka ini kembali? Tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin kebenaran. Ia memahami perbedaan itu. Malam-malamku kini dipenuhi pertemuan sunyi. Aku mencatat ulang setiap alur. Menyusun ulang kronologi. Tidak ada emosi di sana. Hanya logika. Aku menemukan satu kesalahan fatal yang mereka buat. Mereka terlalu fokus menguras aset cepat, hingga lupa menghapus satu jalur lama. Jalur yang tidak lagi aktif, tetapi masih menyimpan riwayat yang bisa dibuka dengan kunci yang tepat. Kunci itu masih kumiliki. Di rumah, aku tetap memainkan peran. Aku tidak sanggup lagi, kataku pada Vika suatu sore. Semua ini terlalu rumit. Ia menepuk bahuku. Ibu sudah berjuang cukup lama. Nada suaranya penuh kepuasan yang ia kira tersembunyi. Aku bahkan sengaja menyebutkan satu rencana palsu.
Aku mungkin akan menjual sisa saham kecil yang masih ada, kataku, lalu pergi sebentar. Vika menatapku lama, lalu tersenyum. Itu keputusan bijak. Keesokan harinya, aku menerima pesan ancaman yang sama seperti sebelumnya. Cepat juga kamu menyerah. Aku tidak membalas. Karena aku tahu, mereka sedang bersiap menyambut kemenangan palsu mereka. Hari demi hari, bukti terkumpul. Tidak satu yang besar, tidak satu yang dramatis. Tetapi ketika disatukan, semuanya membentuk gambaran yang tidak bisa dibantah. Alur dana, akses sistem, waktu eksekusi, dan satu nama yang selalu muncul di tengah-tengahnya. Vika. Aku menatap berkas itu lama. Tanpa benci, tanpa marah. Hanya kejelasan. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu, menatap rumah yang hampir kosong. Aku sadar, aku tidak sedang menyiapkan balasan yang kejam. Aku sedang menyiapkan kepulangan. Kepulangan pada diriku sendiri. Aku menulis satu pesan terakhir di buku catatan, lalu merobek halaman itu. Tidak ada lagi yang perlu dicatat. Semua sudah tersimpan rapi, bukan di kertas, tetapi di kepalaku. Besok adalah hari yang akan mengubah segalanya. Namun malam itu, aku tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu dimulai, aku tidak bermimpi tentang Andi. Tidak tentang Sari. Tidak tentang Vika. Aku bermimpi tentang diriku yang berdiri tegak, tanpa beban, tanpa rasa bersalah karena terlalu percaya. Dan saat aku terbangun di pagi hari, satu hal menjadi sangat jelas. Rencana terbaik bukan yang paling rumit, melainkan yang tidak pernah disadari oleh lawan, bahwa mereka sedang berjalan menuju ujungnya sendiri. Bab ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kesabaran. Dan kesabaran, ketika bertemu dengan kebenaran, selalu menang. Hari itu datang tanpa dentuman, tanpa hujan, tanpa firasat berlebihan. Pagi terasa biasa saja, dan justru karena itulah ia sempurna. Aku bangun lebih awal, mengenakan pakaian sederhana berwarna netral. Tidak ada riasan berlebihan. Tidak ada perhiasan. Aku tidak ingin terlihat seperti perempuan yang hendak memenangkan sesuatu. Aku ingin terlihat seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Di meja makan, aku duduk berhadapan dengan Vika. Ia tampak santai, bahkan lebih santai dari biasanya. Mungkin karena dalam pikirannya, semua sudah selesai. Ia menuangkan kopi untukku, tersenyum kecil, lalu berkata, "Hari ini ibu kelihatan lebih segar." Aku membalas senyum itu. Aku tidur nyenyak. Dan itu bukan kebohongan. Kami berangkat ke kantor bersama. Sepanjang perjalanan, Vika berbicara tentang rencana ke depan. Tentang kemungkinan pindah divisi. Tentang hidup baru. Ia tidak menyadari bahwa setiap katanya kini terdengar seperti pengakuan yang tidak perlu. Sesampainya di kantor, aku meminta semua pihak yang selama ini terlibat dalam proses hukum dan audit internal berkumpul. Alasan resminya sederhana, evaluasi terakhir sebelum keputusan besar. Vika duduk di sampingku, seperti biasa. Posisi yang selama ini ia nikmati. Aku berdiri, menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Wajah-wajah yang tidak tahu bahwa hari ini bukan tentang laporan, melainkan tentang kebenaran. Aku ingin mengucapkan terima kasih, kataku tenang. Karena dalam masa paling sulit dalam hidupku, aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di ruang rapat. Semua orang diam. Bahwa kepercayaan bukan kelemahan, lanjutku, tetapi ia menjadi berbahaya ketika diberikan tanpa batas. Aku memberi isyarat kecil. Arman berdiri dan menyalakan layar. Data mulai ditampilkan. Bukan dengan nada menuduh. Tidak dengan suara tinggi. Hanya fakta. Urutan waktu. Jalur akses. Pola transaksi. Wajah Vika berubah perlahan. Aku menoleh padanya. "Vika," ucapku pelan, "kau selalu berkata berdiri di pihakku. Dan itu benar." Ia menelan ludah. "Karena kau berdiri sangat dekat. Sampai kau tahu persis kapan aku tidak melihat ke belakang." Ruangan membeku. Aku tidak berteriak. Tidak menuding. Aku hanya menyebutkan satu demi satu hal yang sudah ia lakukan. Dengan tenang. Dengan jarak emosional yang tidak memberinya celah untuk bermain peran.
Ketika nama Andi muncul di layar, beberapa orang menarik napas. Ketika keterkaitan Sari dijelaskan, tak ada lagi yang terkejut. Namun saat semua itu berujung pada satu simpul bernama Vika, keheningan berubah menjadi tekanan. Aku tidak akan menuntutmu dengan kemarahan, kataku. Aku menuntutmu dengan kebenaran. Vika berdiri. Tangannya gemetar. Ibu tidak mengerti. Suaranya pecah. Aku mengangguk. Aku mengerti. Terlalu lama. Keamanan masuk. Pengacara mencatat. Proses berjalan tanpa drama. Vika tidak menatapku saat ia dibawa keluar. Mungkin karena akhirnya ia sadar, kekuasaan yang ia kira miliki hanyalah bayangan dari kesabaranku. Andi ditangani melalui jalur yang sama. Tidak ada pertemuan. Tidak ada perpisahan emosional. Hubungan kami berakhir bukan dengan tangis, melainkan dengan dokumen yang sah dan sunyi. Sari, ia menghilang dari cerita tanpa perlu kusebutkan lagi. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di gedung yang sama. Namun suasananya berbeda. Lebih ringan. Lebih jujur. Perusahaan tidak kembali seperti dulu. Ia tumbuh menjadi sesuatu yang baru. Dan aku juga. Aku tidak lagi bekerja untuk membuktikan apapun. Tidak pada dunia. Tidak pada masa lalu. Aku bekerja karena aku mampu. Karena aku memilih. Suatu sore, aku duduk sendirian di ruang kerjaku. Matahari jatuh pelan di balik jendela. Aku membuka laci dan menemukan buku catatan lama itu. Aku membukanya. Membaca halaman pertama. Tentang jam 1 pagi. Tentang ketukan pintu. Tentang runtuhnya hidup. Aku tersenyum. Bukan karena semua itu menyenangkan. Tetapi karena aku tahu, aku selamat. Aku menutup buku itu dan meletakkannya kembali. Tidak untuk dibaca lagi. Tetapi sebagai pengingat. Bahwa aku pernah jatuh. Bahwa aku pernah hampir hilang. Dan bahwa aku memilih untuk bangkit. Dengan caraku sendiri. Namaku Veronica. Dan ini bukan kisah tentang pengkhianatan. Ini kisah tentang seorang perempuan yang diremehkan karena terlalu percaya. Mereka lupa satu hal. Perempuan yang membangun hidupnya dari nol, tidak akan pernah kehabisan cara untuk memulainya kembali.